Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. إخوان المسلمين wal muslimat, jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak berpuasa, maka kita tidak perlu marah, karena yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu hanya orang yang beriman. Maka kata Buya Hamka, kalau mau melihat orang Islam, lihatlah pada saat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau mau melihat orang Islam, lihat juga pada saat solat Jumat. Tetapi kalau mau melihat orang beriman, lihatlah pada saat solat subuh. Itu kata Buya Hamka. Oleh karena itu, jamaah dimuliakan Allah, setiap tahun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa dengan satu tujuan, agar manusia ini menjadi orang-orang terbaik, agar manusia menjadi makhluk yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik bentuknya. Oleh karena itu, paling tidak ada 3 kriteria manusia terbaik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang baik, kata Rasul, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Maka kita sebagai umat Rasulullah mempelajari Al-Quran, mengetahui dan tahu membaca Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban, fardu ain, kewajiban setiap orang. Bahkan kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi penolong, memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada sahabatnya. Pertanyaannya, siapa sahabatnya Al-Quran?
tentu saja yang menjadi sahabat Al-Quran adalah orang yang pernah menjadikan Al-Quran selama hidupnya di dunia, dia senang membacanya. Kalau kita mengenal Al-Quran di dunia, pastilah Al-Quran nanti akan mengenal kita di akhirat kemudian. Itu yang pertama, jemaah dimuliakan Allah. Maka mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan utama umat kita. Umat Islam menjadi bacaan terbaiknya adalah Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah, nawwiru buyutikum bi qiraatil Qur'an was salatil jamaah. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan suara Al-Quran dan solat berjamaah. Maka hiasan rumah tangga kita yang terbaik itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, jemaah dimuliakan Allah, mari dalam bulan suci Ramadan ini kita terus membaca Al-Quran dimanapun, dalam keadaan apapun kita, sedapat mungkin kita bersahabat, berteman dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti Al-Quran mengenal kita dan menjadi temannya di hari kemudian. Yang kedua, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang terbaik, yufaqihu fid din, dipahamkan tentang agama. Mempelajari agama, ilmu agama adalah kewajiban bagi kita sekalian. Maka jemaah dimuliakan Allah, jangan kita bosan untuk belajar agama. Jangan kita bosan untuk terus mengkaji, belajar. Contoh sederhana saja, bagaimana kita solat yang baik dan benar menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita selama ini telah melakukan ibadah, telah melaksanakan solat ini sesuai dengan tuntunannya Rasul? Atau boleh jadi solat kita selama ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ruku, sujud, kita tidak paham apa yang dibaca dalam sujud, kita tidak tahu maknanya. Bahkan jemaah dimuliakan Allah, maaf, membaca Al-Fatihah saja banyak umat Islam itu yang tidak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, baca, sekedar membaca saja. Ini yang diperintahkan Rasulullah, belajar terus tentang agama kita, karena itulah yang akan menjadi bekal untuk kehidupan kita nanti di hari kemudian. Apa yang kita usaha di dunia ini, apakah harta kita yang banyak, apakah jabatan kita yang tinggi, tidak ada yang kita menemani nanti. Tidak ada yang kita bawa bersama untuk menghadap Allah. Yang kita bawa adalah bagaimana kita belajar agama ini dengan baik dan benar. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengeluarkan zakat, tanya orang tentang bagaimana itu zakat yang sebenarnya. Jadi, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini menjadi kesempatan untuk terus kita mendengarkan penjelasan para ustadz, para mubalik kita, bagaimana kita beragama yang baik dan benar. Dan yang ketiga, ciri manusia terbaik dalam pandangan Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kita hidup di dunia ini tentu saling membutuhkan,
saling membantu antara satu dengan yang lain. Maka kita ambil contoh dalam kehidupan ini, jadilah seperti lebah, jangan menjadi seperti seekor nyamuk atau seekor lalat. Kita tahu lebah adalah sama binatangnya, tetapi lebah senantiasa makan yang baik hingga diranting dan dia tidak mematahkan ranting. Bahkan lebah menghasilkan minuman yang terbaik, yakni madu. Bandingkan dengan lalat atau nyamuk, makan di tempat yang kotor, yang dihasilkan pun adalah penyakit. Kita kenal penyakit akibat digigit oleh nyamuk. Maka manusia, kita menganalogikan, jadilah seperti lebah yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun. Karena jemaah dimuliakan Allah, manusia itu baru bisa disebut bermanfaat ketika bersama orang senang kepada kita. Kalau kita kumpul-kumpul bersama orang lain, orang itu senang. Kalau kita tidak ada, dicari oleh orang. Itu artinya dia menjadi manusia yang baik. Tetapi kalau ada orang ketika kita kumpul-kumpul, lalu ketika dia ada, lalu orang mengatakan, ada misi, ada dia. Orang tidak senang. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia telah merendahkan derajatnya sebagai manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini dijadikan oleh Allah agar kita manusia menjadi manusia yang mulia, baik dalam pandangan sesama manusia, lebih-lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir menjadi manusia-manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan begitu pula dalam pandangan sesama. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.